Presiden tidak boleh berkampanye menggunakan APBN, fasilitas negara dan sebagainya. Terus pengawalan dia gimana? Pas Pampresnya gimana? Yang melekat sama dia pas Pampres pergi semua gitu? Waktu dia jalan kemana-mana, nggak boleh. Itu kan bertentangan undang-undang satunya lagi terkait pengamanan perlindungan terhadap presiden. Walaupun dia cuti. Nah, perdebatan begini tidak menyenangkan sebenarnya. Kenapa? Rakyat jadi bingung, kita juga jalannya nggak serak gitu loh. Saya ingat berapa waktu yang lalu saya telepon sama Pak Mahfud ya, video call, dia tanya waktu itu mana, menurut Mas Adian bagaimana? Mundur. Kenapa? Biar menang kita terhormat. Oke. Itu sedikit mungkin peluang orang menggugat. Ya lu kan pejabat negara, lu kan menteri, lu apa? Seminimal mungkin jangan terjadi di kemudian hari gitu loh. Dan ketika dia sampaikan kemarin, sebelumnya Ganjar juga ngomong, dia sudah bicara sama Pak Mahfud untuk mundur, saya setuju. Dan menurut saya bahkan misalnya begini ya, kalau saya mau maju misalnya, saya mau maju jadi apapun misalnya selain anggota DPR, ya mundur aja, emang kenapa sih? Jangan dong kita maju di sini, oke? Tapi nggak mau ninggalin di sini gitu loh. Jadi kalau kalah di sini balik lagi, nggak apa? Yuk, kita bangunlah berpolitik yang terhormat gitu loh. Apa? Semua bisa kita perdebatkan. Apa yang dibilang Habib, apa yang dibilang Ferry tadi, bisa semua punya kadar kebenarannya masing-masing toh. Tapi kan pada akhirnya rakyat akan ngelihat. Saya juga ngelihat gimana. Lalu kita bilang, pas Pampres nggak boleh nemenin. Kenapa? Lu dibayar pakai APBN. Loh, nggak mungkin juga. Nggak mungkin juga. Begitu kita bilang pas Pampres kagak boleh nemenin, itu jadi jahat juga sama presiden. Oke, baik. Gitu loh. Ya, baik. Begitu kita bilang boleh, APBN kepake. Baik. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita atau statement dari Andi Napitupulu mengenai presiden boleh berkampanye dan memihak asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Namun Andi bertanya, apakah Pampres presiden tidak menggunakan fasilitas negara? Nah, kalau kita lihat, tentunya ketika Pak Presiden melakukan kampanye harus ada Pampres. Nah, apakah mereka tidak menggunakan fasilitas negara? Nah, tentunya menggunakan. Itu yang dikomentari oleh Andi Napitupulu. Nah, soal Mahfud MD juga mundur dari kabinet Pak Jokowi sebagai Menteri Koordinator, yang dimana Andi mengatakan mundur saja agar kemenangan ini dengan bersih dan tidak ada politik yang kecurangan. Nah, artinya Andi mengatakan agar kita berwas-was melihat politik-politik saat ini. Nah, menurut saya pernyataan atau statement Andi Napitupulu ini sangat bermanfaat untuk kita ketahui. Apalagi yang terjadi dinamika politik dinasti saat ini yang beredar di media sosial. Memang kalau kita lihat drama Pak Jokowi yang saat ini sangat-sangat terlihat dan tidak tersembunyi lagi. Apalagi pernyataan Pak Jokowi yang soal presiden bisa melakukan kampanye. Artinya masyarakat juga akan berasumsi buruk terhadap Pak Joko Widodo karena Pak Jokowi tampak sekali memihak dari calon, yaitu Pak Prabowo. Ya, tentunya Pak Prabowo, karena Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto dalam kontestasi di Pilpres di tahun 2024 ini. Bagaimana tanggapan saudara-saudara ketika Pak Presiden memberikan pernyataan tersebut? Apakah itu netral atau tidaknya? Memang secara undang-undang bahwasannya Presiden bisa melakukan kampanye dan memihak. Bahkan gubernur juga boleh, menteri juga boleh, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Nah, teman-teman, ini yang menjadi pro dan kontra mengenai Pak Joko Widodo. Mungkin banyak pengamat politik akan mengomentari soal Pak Joko Widodo tersebut. Padahal pada saat itu juga Pak Jokowi memberikan pernyataan bersampingan dengan Prabowo Subianto. Nah, kita lihat teman-teman, banyak sekali
drama-drama Pak Jokowi semakin hari semakin terbongkar dan diketahui oleh publik dengan pembagian bansos, dengan perilaku di MK dan perilaku di mana-mana saja. Soal ban bocor tadi di video barusan, tentunya kita lihat memang sudah banyak drama-drama Pak Jokowi sehingga masyarakat muak, dan bahkan ini akan menjadi ketakutan Prabowo Subianto menjadi kalah karena semakin terlihat strategi-strategi mereka yang digunakan untuk menang. Tetapi relawan Ganjar atau Ganjar akan menang karena Ganjar yang kita tahu memang orang yang bersih. Karena ketika kita menggunakan politik yang bersih, Tuhan pun akan mengizinkan kita duduk dalam kekuasaan tersebut. Dan Ganjar juga mengatakan ketika dia diberi kekuasaan atau jabatan, dia akan menjalankan dengan baik. Kita memang bisa lihat rekod Ganjar memang sangat terbukti dan leadershipnya juga sangat-sangat terbukti. Nah, menurut teman-teman bagaimana tanggapan teman-teman terhadap pernyataan Andi Napitupulu tersebut? Apakah benar atau tidak? Tentunya boleh saja asalkan tidak menggunakan APBN atau fasilitas negara. Nah, permasalahannya ketika Pampres mau kemana Pak Jokowi tentunya akan mengikuti. Apakah itu netral ataukah mereka tidak menggunakan fasilitas negara? Tentunya iya. Jadi ini akan menjadi salah satu asumsi masyarakat terhadap Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi semakin hari semakin terlihatlah dengan strateginya dan di mana dia mengendorse Prabowo Subianto. Apakah Pak Jokowi panik ketika Prabowo Gibran kalah dalam satu putaran, sampai turun ke jalan, sampai turun ke masyarakat, dan sampai belusukan pun, yang dimana belusukan Ganjar dibuntuti oleh Pak Jokowi Dodo? Apakah Pak Jokowi menghapus jejak Ganjar agar masyarakat bisa dipengaruhi? Teman-teman, apakah ini politik sehat atau tidaknya? Menurut saya, politik Pak Jokowi dan Prabowo Subianto saat ini memang membuat para pendukungnya juga kecewa. Banyak juga para pendukungnya yang beralih kepada Ganjar karena mereka tahu hanya gila kekuasaan. Kita bisa lihat juga di acara Najwa Shihab yang dimana ditayangkan tersebut, bahwa Prabowo Subianto ada aset yang mandat karena tidak berkuasa dalam 20 tahun. Artinya dia hanya mementingkan pribadinya sendiri, bukan mementingkan rakyat. Nah, bagaimana kita memberikan kuasa tersebut sama dia? Tentunya dia hanya mementingkan asetnya agar dia bisa menjalankan aset dan hartanya. Apakah itu baik? Nah, teman-teman, inilah respon 3 capres usai Jokowi beri penjelasan soal presiden boleh kampanye. 3 calon presiden untuk pemilihan presiden merespon Presiden Jokowi yang menjelaskan ucapan terkait presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pemilih umum baru tersebut. Ada Anies serahkan pada publik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan biarlah sikap Jokowi yang menjelaskan soal pasal berbunyi presiden boleh berkampanye dinilai oleh rakyat secara langsung. Menurut Anies dan menurut Prabowo Subianto, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto hanya sedikit berkomentar soal Jokowi yang memberi penjelasan pasal yang boleh kan presiden kampanye dan berpihak. Ya tentunya dia sedikit membuka suara karena dialah yang dipihak oleh Pak Presiden. Jadi ya dia juga nggak mau ngomong mana. Tentunya nanti bisa saja Prabowo terbongkar dengan strategi mereka. Jadi kita lihat juga tingkah laku dari Prabowo Subianto. Mungkin kalau kita gali mungkin dia bongkar semua strateginya. Makanya dia dikit mengomentari soal presiden boleh kampanye. Nah teman-teman, mungkin inilah yang akan terjadi. Tapi ya kita jangan mau dibodohi karena kita harus tahu menilai apa yang terjadi. Ganjar nilai berbahaya. Hanya capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo secara langsung meminta Presiden Jokowi mengoreksi pernyataan soal presiden boleh kampanye dan berpihak. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menilai bahwa pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu menyatakan semua aparatur sipil hingga Polri TNI
harus netral lepas pas untuk diterapkan. Itu di pernyataan oleh Pak Presiden kemarin agar netral, tetapi untuk saat ini kalau kita lihat memang agak susah netralnya teman-teman. Mungkin mereka panik atau tidaknya. Nah teman-teman mungkin lebih tahu, mungkin lebih paham, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI MD 2045 melaporkan.